Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semua. Perkenalkan, saya Rizky Fridion dengan NPM 21130220036 yang akan memandu dalam video pembelajaran kali ini. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2021 Universitas Lampung. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga selalu siap ya, jangan lupa fokus pada pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi terkait pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengukur dengan menggunakan alat ukur panjang yang sesuai secara akurat. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak terlebih dahulu video fenomena berikut ini. Berdasarkan penayangan video fenomena tadi, menurut kalian, mengapa ukuran panjang meja dari jengkal tangan Adi, Andi, dan Dewi itu berbeda-beda? Coba uraikan pendapat kalian ya. Pengukuran yang dilakukan dengan jengkal tangan dipengaruhi oleh perbedaan ukuran jari tangan Adi, Andi, dan Dewi yang berbeda-beda. Jengkal tangan sebagai satuan ukur tidak memenuhi syarat standar dalam pengukuran. Karena itulah, pengukuran yang akurat memerlukan alat ukur dan satuan yang seragam dan sesuai. Alat ukur yang dapat digunakan pada fenomena tersebut adalah alat ukur panjang dengan satuan cm. Materi pertama yang akan kita bahas terkait pengukuran itu sendiri, di mana teman-teman pasti pernah melakukan pengukuran dan mengamati orang lain ketika melakukan pengukuran. Contoh sederhananya ketika sedang menggaris di kertas tulis. Pasti teman-teman akan menggaris menggunakan ukuran tertentu bukan? Misal menggaris sepanjang 7 cm atau 10 cm. Contoh lainnya ketika kita sedang mengukur benda lain. Misal di sini ada 2 buah krayon. 2 buah krayon ini memiliki panjang yang berbeda, yang dimana krayon paling atas kita ukur dengan ukuran sepanjang 7 cm. Sedangkan krayon paling bawah memiliki panjang sepanjang 10 cm. Maka dari itu, ini adalah 2 benda yang sama namun kita bandingkan panjangnya. Maka pada kegiatan ini kita sedang mengukur atau membandingkan ukuran suatu benda yang belum diketahui ukurannya menggunakan alat ukur yang memiliki ukuran standar. Dari pemaparan tadi, maka teman-teman dapat pahami bahwa pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lainnya. Sedangkan alat ukur adalah sebuah alat yang tujuan penggunaannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran. Selanjutnya kita membahas alat ukur panjang. Terdapat 2 jenis alat ukur panjang. Yang pertama, alat ukur panjang baku dan alat ukur panjang tidak baku. Alat ukur yang menghasilkan nilai panjang yang sama untuk semua pengukuran disebut alat ukur baku yang ditetapkan secara internasional. Contohnya, mengukur menggunakan mistar dengan satuan cm. Untuk alat ukur panjang tidak baku, menghasilkan nilai panjang yang berbeda-beda karena acuannya berbeda-beda, tidak ditetapkan secara internasional. Contohnya, mengukur menggunakan tangan dengan satuan jengkal. Macam-macam alat ukur panjang. Bisa dilihat pada gambar, terdapat macam-macam alat ukur panjang. Ada penggaris, roll meter, measuring tape, atau meteran, jangka sorong, dan micrometer screw. Selanjutnya, ketelitian alat ukur panjang. Yang pertama ada mistar dan meteran.
Penggaris merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang benda dalam satuan sentimeter dan milimeter. Meteran merupakan alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur panjang benda dengan satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Ketelitian kedua alat ukur ini yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Alat ukur panjang yang kedua adalah jangka sorong, yang dapat digunakan untuk mengukur panjang benda dengan tingkat ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Cara mengukur panjangnya adalah skala utama ditambah skala nonius, di mana skala nonius dikalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorong. Yang ketiga, mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah sebuah alat ukur besaran panjang yang cukup presisi. Mikrometer mempunyai tingkat ketelitian hingga 0,01 mm. Penggunaan mikrometer sekrup biasanya untuk mengukur diameter benda melingkar yang kecil seperti kawat atau kabel. Cara mengukur panjangnya adalah skala utama ditambah skala nonius, di mana skala nonius dikalikan dengan tingkat ketelitian mikrometer sekrup. Selanjutnya, contoh soal jangka sorong dan mikrometer sekrup. Pertama, kita harus hafal terlebih dahulu tentang ketelitian jangka sorong kemarin, yaitu 0,01 cm. Selanjutnya, kita akan menentukan skala utamanya, atau dengan sebutan SU. Skala utama, kita lihat terlebih dahulu itu berada di bagian atas, sedangkan skala nonius berada di bagian bawah. Untuk skala utama adalah skala yang paling belakang dari angka 0 pada skala nonius. Kita lihat pada gambar, skala utamanya itu berada di belakang 0 ada di 4,2. Karena kita lihat lagi, di sana ada 4, lalu 4,1 dan 4,2 cm. Selanjutnya skala noniusnya, itu skala noniusnya berada di bagian bawah. Kita cari di mana yang paling berhimpit, tegak lurus tanpa bengkok. Nah, bisa kita lihat ada di bagian sini. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, berarti skala noniusnya ada di angka 4. Kita kali dengan 0,01 yang merupakan ketelitian dari jangka sorong. Diperoleh, skala noniusnya adalah 0,04 cm. Maka hasilnya yaitu adalah penjumlahannya, di mana 4,2 cm dijumlahkan dengan 0,04 cm. Maka didapat hasilnya adalah 4,24 cm. Ini adalah pengukuran dari jangka sorong. Contoh selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Caranya hampir sama, tapi dibedakan dengan ketelitiannya. Ketelitian mikrometer sekrup yaitu adalah 0,01 mm. Pertama, kita cari lagi skala utama atau SU-nya. Skala utama berada pada bagian sini. Ini adalah skala utama mikrometer sekrup. Lalu, untuk membacanya, kita lihat garis yang berada atau berhimpit dengan pembatas antara skala putar dan skala utama. Kita lihat berada pada titik ini. Lalu kita baca di sini 0, di sini 1, di sini 0,5, di sini 4. Sehingga dapat kita hitung yang pertama ini 2,5, 3,5, dan 4,5. Berarti skala utamanya adalah 4,5 mm. Selanjutnya skala putar atau skala noniusnya.
pada mikrometer sekrup karena alatnya diputar disebut dengan skala putar. Skala putar adalah skala yang berhimpit dengan garis pada sini. Kita lihat yang berhimpit skala putar dengan garis pada skala utama itu adalah 11 karena di sampingnya ada 10. Berarti skala putarnya atau skala nunisnya adalah 11 dikali 0,01 mm sesuai dengan ketelitiannya. Maka skala putarnya adalah 0,11 mm. Hasil pengukurannya yaitu kita jumlahkan keduanya 4,5 dijumlahkan dengan 0,11 menghasilkan 4,61 mm. Jangan lupa satuannya milimeter. Selanjutnya kita masuk ke praktikum percobaan. Praktikum pertama adalah jangka sorong. Untuk menggunakan jangka sorong, kita dapat menggunakan penggeser pada bagian bawah jangka sorong. Kita dapat geser hingga ke kanan agar terbuka penjepitnya. Setelah itu, kita letakkan koin pada penjepit. Kita geser ke kiri hingga tidak terjatuh lagi. Jika sudah, kita dapat menjepit atau memutar jepit pada bagian atas jangka sorong. Lalu, kita dapat membaca skala utamanya. Nah, pertama untuk membaca skala utamanya itu berada pada bagian sini, pada bagian atas. Lalu, kita akan membaca skala utamanya dengan melihat skala noniusnya. Kita perhatikan skala nonius ini berada pada di antara 2,5 dan 2,4. Kita cek lagi, di sini ada skala 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Untuk garis skala noniusnya berada di antara 2,4 dan 2,5. Maka skala utamanya dapat kita tuliskan itu berada di belakang skala nonius atau sebelum skala nonius, yaitu 2,4. Jadi kita tulis di sini skala utamanya atau SU-nya adalah 2,4 cm. Cm merupakan satuan dari jangka sorong. Selanjutnya menentukan skala noniusnya. Dalam menentukan skala noniusnya, kita perhatikan garis antara garis yang bawah dengan yang garis yang atas, yang mana yang saling sejajar atau tegak lurus tanpa ada bengkok sedikit pun. Kita bisa lihat di sini di antara dari 1 sampai 0, yang manakah garis yang saling tegak lurus. Di sini kita lihat angka 1 itu sejajar atau tegak lurus tanpa bengkok. Di sini angka 1 mewakili 0,1, sehingga skala noniusnya dikali dengan ketelitian dari jangka sorong 0,1 dikali dengan 0,1 cm sehingga menghasilkan 0,01 cm. Ini adalah cara membaca dari skala noniusnya. Sehingga untuk mendapatkan hasil pengukuran dari diameter koinnya, skala nonius kita jumlahkan dengan skala utama. Di sini tinggal kita turunkan 1, 4,2, jangan lupa cm. Sehingga hasil pengukurannya 2,41 cm. Ini pengukuran diameter koin. Selanjutnya, menggunakan mikrometer sekrup. Kita putar untuk membukanya, lalu kita masukkan koin tadi ke daerah cangkang jepitan. Setelah itu kita putar kembali untuk menjepit koin pada cangkang. Terus kita putar hingga terjepit dengan sempurna. Agar lebih kuat, kita putar bagian ekor mikrometer sekrup. Kita putar pada bagian ekornya sehingga kita dapat memastikan apabila koin tersebut telah kuat tercengkram oleh cangkang dari mikrometer sekrup. Nah, jika sudah, kita putar pengunci dari mikrometer sekrup.
Jika sudah terkunci dengan kuat, kita dapat mengukur skala utamanya, di mana pada skala utamanya kita dapat melihat pada bagian sini. Ini adalah skala utamanya. Sedangkan ini adalah skala nonius dari mikrometer sekrup. Ini ada 20, 15, dan 10. Di sini ada 0 untuk skala utamanya. Jika sini 0, sini 1, ini 2, dan di bawahnya adalah 0,5. Jadi sini 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Untuk mengukur dari skala utamanya, kita dapat melihat skala yang paling terakhir terlihat dari putaran. Di sini 0, di sini 1, di sini 2. Jadi skala utamanya adalah 2. Maka dapat kita tuliskan skala utama atau SU-nya sama dengan, kita lihat lagi tadi, 2. Berarti 2,0 mm. Nah, pada jangka sorong dia menggunakan cm, sedangkan mikrometer sekrup milimeter. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari skala noniusnya. Kita lihat untuk skala nonius itu dipengaruhi garis tengah dari garis ini. Ini garis tengah ini, garis mana yang sejajar dengan garis dari skala nonius? Kita lihat, di sini ada 15, 16 yang hampir sejajar di antaranya. Berarti ada 16 atau 15. Karena kita lihat lagi, untuk garisnya belum terlalu sejajar dengan 16, maka kita ambil 15 untuk skala noniusnya. Nah, tadi skala noniusnya 15. Di sini juga sama mewakili 0,01 mm. Sehingga nanti 15 kita kalikan dengan ketelitiannya. Jadi skala noniusnya itu kita kalikan dulu 0,01 mm kali 15. Sehingga didapatkan 0,15 yang merupakan skala noniusnya 0,15 mm. Sehingga hasil pengukuran kita jumlahkan 2,15 mm. Nah, itulah tadi percobaan praktikum penggunaan alat ukur panjang, mikrometer sekrup, dan jangka sorong. Dan terakhir, tes penguasaan materi. Silakan teman-teman kerjakan tes berikut. Yang pertama, tentukan berapa hasil dari pengukuran jangka sorong dalam satuan cm. Kalian baca dulu gambar berikut. Lalu yang kedua, tentukan berapa hasil dari pengukuran mikrometer sekrup tersebut dalam satuan milimeter. Jangan lupa satuannya ya. Yang ketiga, perhatikan daftar alat berikut. Yang pertama, mistar, neraca Ohaus, mikrometer sekrup, jangka sorong. Alat tersebut manakah yang bukan merupakan alat ukur panjang? Keempat, sebuah buku memiliki panjang 21,5 cm. Berapakah panjang buku tersebut dalam milimeter? Terakhir, untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, atau kedalaman benda kecil yang membutuhkan ketelitian lebih tinggi, dapat digunakan alat ukur yaitu... Wah, tidak terasa kita telah berada di ujung materi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Maka dari itu, saya Rizky Fridian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.